Hmm. Berarti memang yang ditunggu-tunggu itikat baik dari VP sendiri tidak kunjung datang ya Mas Vino ya. Artinya ya Ya, apa yang dia sesumbarkan di sosial media ataupun di wawancara nggak ada, TV program nggak ada ya Mas. nggak ada. Justru kalau kalau dia betul-betul merealisasikan apa yang dia katakan, kita malah bingung. Tumben bener. Sekarang begitu sekarang. Tapi Mas, pasca anak ini lahir, Pang sudah menetapkan hati nggak Mas bahwa ya entah menutup pintu damai kah, entah tetap harus menuntut hak dan kewajiban si VV ini sendiri seperti apa Mas? Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa dalam hal pernikahan siri, anak tetap memiliki hak keperdataan untuk dibiayai dan dinafkahi oleh ayahnya sampai anak tersebut dewasa. Ya, dan hal yang akan kami lakukan sebagai kuasa hukum, ya, selain kami menggugat untuk hak nafkah, kami juga akan menggugat permasalahan rumah dan tempat tinggal yang layak bagi Fang Fang dan eh, somehow tiba-tiba tercetus ya di pikiran saya mengenai salon. Nah, karena tadinya kan si Fang Fang ini independent women nih ya, dia punya salon yang menghasilkan, tapi disuruh tutup sama si VP. Nah, saya sedang menghitung sama Fang Fang kira-kira kerugian material dalam hal usaha salon tersebut itu nilainya berapa ratus juta. Nah, itu juga yang akan kami gugat nanti. Bang, sorry, Jadi ada tiga hal ya. berarti Tiga hal, hak anak, lalu yang kedua tempat tinggal yang layak, ketiga kerugian material dalam hal usaha salon Fangfang yang ditutup oleh VP. Jadi ada tiga. Lalu ada lagi yang keempat, tapi yang keempat ini beda. Yang keempat ini unsur pidana dalam hal akun yang mengatasnamakan anggota keluarga VP ini melakukan penghinaan terhadap klien kami, begitu. Jadi udah empat eh, nih. oke. Empat plus tiga perempuan kemarin yang muncul di Polres Metro Bekasi, plus satu lagi laporan di Polda Jatim ya, kalau nggak salah itu sudah sampai penyidikan dan panggilan kedua, tapi VP tidak datang. Plus ini tiba-tiba tadi ada rekan saya menelpon, Bang, ini ada satu lagi nih Bang, mau ketemu nggak? Tapi orangnya di Bandung. Aduh, apa lagi nih saya bilang. Udah banyak lagi. Ya Tuhan. Oke, Bang, ada dua hal yang saya tanyakan. Pertama adalah ketika ada hak anak, berarti Fang tetap akan mencantumkan nama VP sebagai ayah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Tidak, tadi tidak, kan ada tidak. akun. Di akte lahirnya tidak ada nama ayah. Oke, Kan tidak akte dipakaikan lahir nama itu ayah kan ya. hanya jadi gini, ada akte yang dalam hal ini pernikahan siri nama ayah itu tidak perlu dicantumkan, tapi akte lahirnya tetap keluar. Ada. Kan tadi Bang bilang ada akun-akun dari keluarga VP yang menghina lah ya, ikut campur lah segala macamnya. Ya. Nah, ini apakah sama case-nya dengan mantannya VP juga yang kemarin bermasalah atas hinaan dari ibunya VP, Bang? Oh, kalau Carlina Octaviani ini kan permasalahannya dengan ibunya VP. Kalau saya, permasalahan klien saya adalah dengan adik ya yang kami duga adik dari VP. Dan itu akan dilaporkan, Bang. Ya, tapi di Jakarta ya. Di Jakarta. Tadi saya sebetulnya ingin mengarahkan siapa? Si Fang Fang ke mana? Ke Polres Pati, tapi Fang Fang bilang nggak Bang, aku kayaknya setelah aku bisa jalan, bayi aku titipkan sama mama, aku mau bikin laporannya di Jakarta. Ya sesuai dengan arahan dari rekan saya yang satu lagi, begitu. Mungkin di Polda, ya. Jadi kasus Fang Fang ini cukup menarik menurut saya. Ini hanya permasalahan pernikahan siri yang diblas ya, tapi somehow kok ini eh, menjadi apa ya dorongan, motivasi dan semangat bagi korban-korban lain untuk speak up karena mereka merasa loh Fang Fang aja berani padahal dia perempuan masa gua enggak begitu ya kan. Jadi mudah-mudahan dengan munculnya begitu banyak laporan, asumsi yang dimiliki oleh para korban yaitu VP ini kebal hukum itu bisa kita bahasanya kita runtuhkan ya. Ya, Pampang sudah di kosan. Oh berarti stay di kosan Iya, pasca melahirkan. iya.
Balik lagi ke kosan dan makin sempit, makin sempit. Saya sampai Fang Fang, ini kan barang-barang bayi banyak banget. Padahal yang saya beli itu belum semuanya loh, mungkin baru seperempat kali. Karena tadi kan saya hitung itu perlengkapan bayi itu total itu ada yang dibutuhkan oleh Fang Fang itu nominalnya dari barang-barang yang dia kasih listnya itu dari harganya itu sekitar 20 jutaan ya. Saya itu baru memberikan perlengkapan bayi kepada Fang Fang itu senilai 5 juta. Senilai 5 juta. Masih ada 15 juta yang belum dibeli ya. Tapi itu pun saya sudah bingung. Fang, ini taruhnya di mana? Biar bagaimanapun ini kos-kosan 3 kali 4. Aduh, bingung banget saya. Bingung banget saya. Saya rasa nggak semua perlengkapan bayi itu bisa masuk. Karena kita baru belanja 5 juta rupiah aja tuh udah sempit banget. Gimana kita mau membelanjakan yang 15 jutanya lagi? Mau ditaruh di mana itu? Prihatin sih. Sangat-sangat prihatin banget. Jadi mudah-mudahan ya nanti kita bisa pelan-pelan ya memperbaiki taraf kehidupan Fang Fang ya untuk memiliki rumah yang lebih layak, lebih luas ya, lebih pantas ya. Jadi memang sebelum bertemu dengan VP ini, Fang Fang ini memang sudah tinggal di kos-kosan tersebut bersama dengan 2 anaknya. Tapi kesalahan terbesar VP ini udah tahu tinggal di kos-kosan dengan 2 anak remaja yang ukurannya 3 kali 4, kenapa diberikan PR satu lagi, diberikan anak satu lagi, begitu. Dan di sini ada yang mau saya kritisi dari salah seorang narasumber ya yang tadi bicara banyak sama saya bahwa bahwa ada dugaan katanya. Jadi eh, Fang Fang itu tuh eh, selalu bagaimana ya bahasanya, menjaga supaya dia itu tidak hamil ya. Tapi keinginan untuk memiliki anak itu selalu dari VP walaupun pada saat itu mereka belum menikah. Tapi sekarang kenapa diterlantarkan seperti ini ya. Jadi analoginya kalau menurut saya itu agak nggak masuk akal ya. Biasanya kan orang menikah dulu, baru pada saat di dalam pernikahan itu suami mengatakan keinginannya untuk punya anak. Tapi menurut pengakuan teman Fang Fang, yang terjadi adalah pada saat mereka masih pacaran, VP sudah bilang dia pingin punya anak. Baru setelah hamil dinikahi. Agak aneh nggak menurut kamu analoginya? Aneh ya?